Tapi yang pasti mencegah lebih baik daripada mengobati. Usahakan lahan senantiasa aman, jalur airnya aman supaya tidak mengenang. Terus kemudian jaga pH tanahnya supaya tetap di atas 6,5, 6 sampai 7 sehingga tidak mudah jamur itu muncul. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Exmut ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman porang yang kemarin kami tanam dari bibit umbi ya teman-teman. Umbi yang kami tanam di sini rata-rata berat 1 kilo up ya. Ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo 2 on, 3 on, rata-rata ukurannya segitu ya teman-teman. Ya paling gede kemarin 2 kiloan lah kurang lebih, yang di video kami sebelumnya kami targetkan untuk satu musim mudah-mudahan bisa tembus 10 kilo up ya harapannya. Nah ini kondisi pertumbuhannya sudah seperti ini teman-teman. Ini masih tunas-tunas daun muda ini ya, masih daun-daun muda ini, masih lemir-lemir ini daunnya. Ini masih, jadi masih ini lembut lah ya daunnya, belum kaku. Ini nanti kalau sudah 2 minggu 3 mingguan lagi, insya Allah daunnya sudah mulai keras, sudah mulai tebal, dan sudah mulai warnanya berubah semakin hijau. Nah di sini lokasinya tanpa naungan ya teman-teman, beda dengan lokasi yang di areal sini yang kami tanami spora, yang apa namanya kami kasih naungan teman-teman. Sore hari ini yang ingin kami bagikan ceritanya ke teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana cara merawat tanaman porang yang sudah memasuki musim hujan, yang curah hujannya ini sudah tinggi sekali teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kondisi tanah di daerah kami. Ini di parit-paritnya ini seperti ini, sampai ada airnya seperti ini teman-teman. Dan ini blonyok ya teman-teman, blonyok kayak ini, kayak bubur ini ya, karena memang tanahnya di sini daerah kami tanah liat lempung ya, liat lempung. Dan apa namanya, meskipun sudah kami lakukan penggemburan waktu proses awal kemarin, cuma tetap bagian tanah-tanah yang bagian bawah yang di paritnya ini kan tanah, bahasanya kalau orang daerah kami ya lemah waras ya istilahnya, tanah yang belum tersentuh oleh proses penggemburan. Nah itu biasanya tanahnya kayak tanah bubur seperti ini, lihat lengket kayak getuk atau gemblong kalau di tempat kami namanya. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, itu yang warna putih-putih itu apa? Nah di sini karena sudah memasuki musim hujan, ini curah hujan cukup tinggi ya. Ini tiap hari hujan ya, tidak tiap hari lah ya, tidak selalu tiap hari, kadang seminggu 3 kali 4 kali, kadang terus full tiap hari juga hujan. Nah ini akhirnya lahan-lahan itu sampai seperti ini terus teman-teman. Ya becek terus seperti ini. Nah kondisi seperti ini harus kita siasati dengan cara menjaga supaya kelembapan tanah ini bisa aman, yaitu dengan cara kemarin sudah ditata paritnya. Jadi usahakan teman-teman paritnya yang kalau yang menggenang-genang gitu airnya usahakan ditata terus supaya airnya lancar. Kemudian yang kedua, karena ini apa namanya, tanahnya itu cenderung becek seperti ini, itu biasanya tanahnya gampang hancur kalau terkena hujan ya. Jadi kayak hancur terus meleleh gitu, dia abrasif ya. Itu nanti membuat tanaman porang kita terlalu dangkal jarak umbi dengan permukaan. Nah itu biasanya rawan roboh nanti teman-teman. Nah itu supaya tidak terjadi roboh, itu kita lakukan penataan paritnya sekaligus melancarkan airnya, sambil sekalian kita tabur dolomit ya. Dolomitnya kita tabur
diusahakan pas dengan pangkal batangnya, mendekati situ ya bisa ditebar di agak keliling, tidak apa-apa. Cuma ini kemarin tenaga kerja ditabur di areal dekat batang karena mungkin takut di pinggir gini larut kena air, tapi tidak apa-apa. Sekaligus ini fungsinya untuk menjaga tanaman porang kita ini, bagian batangnya ini tidak mudah terkena jamur, teman-teman. Karena kalau lahan sering kena hujan, curah hujan tinggi ya, tanah itu biasanya menjadi asam kecenderungannya. Nah itu kalau pH tanahnya asam, nah mulailah jamur itu mulai datang. Karena jamur sangat senang dengan kondisi lahan yang asam ya istilahnya, seperti itu. Nanti membahayakan karena tanaman porang yang kita tanam ini jenis umbi. Nah, umbi itu tumbuhnya tunas ya. Kalau yang bibit umbi besar ini cuma sekali dia tumbang ya sudah, wassalam, selesai sudah. Jadi kalau cuma istilahnya kita ngandalin unsur untung-untungan, mudah-mudahan nggak kena jamur, Nah itu yang bahaya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar waspada, kita harus benar-benar intensif ya, khususnya dari bibit-bibit umbi yang ukuran besar itu harus kita jaga supaya dia benar-benar aman, teman-teman. Karena kita mungkin teman-teman yang sudah menunggu 2 musim tanam porangnya, ini ada yang masih kecil, ini baru nombak, dia nunggu 2 musim, harapannya nanti ada yang mungkin 3 musim juga. Ini yang sudah agak tua, daunnya agak hijau, yang lainnya yang masih daun-daun muda ini agak kuning. Ada yang masih mungkin menunggu 2 musim, ada yang mungkin tanam umbi langsung menunggu 1 musim, ada yang mungkin bahkan lebih dari 3 musim. Nah itu ternyata kok tumbang. Nah itu sama juga kita mengalami kerugian yang luar biasa, karena waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, teman-teman. Kita sudah menunggu lama, ternyata hasil akhirnya zong. Wah repot ini nanti. Nah ini rata-rata porang tingginya sekitar 1,5 meter, ada yang lebih juga, itu hampir 2 meter. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Pastikan perawatan tanaman porang, jaga jangan sampai batangnya terkena jamur. Nah mungkin kalau yang sudah terlanjur kena jamur bisa diobati ya dengan menggunakan fungisida, baik fungisida organik maupun sintetis ya, organik atau anorganik ya. Kalau teman-teman sebagian bisa menggunakan cuka kayu, kalau yang anorganik ya bisa menggunakan fungisida kimia. Silahkan nanti pilih sendiri mana yang cocok, mana yang seneng. Sebagian ya ada yang menggunakan antrakol, ada yang menggunakan merek-merek lain. Yang pasti semuanya fungsinya tujuannya untuk mengantisipasi supaya tanaman porang kita tidak terkena jamur, apalagi jamur yang membahayakan batang sampai merobohkan. Nah nanti kalau teman-teman yang sudah ada yang terjangkit jamur itu pastikan segera dibersihkan ya, yang blonyok-blonyok gitu ya, yang kayak bubur itu di batangnya dibersihkan, terus kemudian segera dioles dengan fungisida atau dispray dengan tadi ya, cuka kayu kalau teman-teman yang punya pengalaman di cuka kayu, atau menggunakan bahan fungisida kimia ya. Silahkan nanti dipilih sendiri mana yang cocok dengan daerah teman-teman yang lain, daerah masing-masing, nanti bisa diaplikasi di lahan masing-masing. Tapi yang pasti mencegah lebih baik daripada mengobati. Usahakan lahan senantiasa aman, jalur airnya aman supaya tidak mengenang, terus kemudian jaga pH tanahnya supaya tetap di atas 6,5, 6 sampai 7, sehingga tidak mudah jamur itu muncul. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di sore hari ini sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan bisa memberikan manfaat. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.